Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita sudah menyelesaikan Alhamdulillah kitab At-Taharah atau bersuci. Dan kita masuk sekarang ke kitab yang kelima, yaitu kitab Salat. Dan dimulai insya Allah dengan bab pertamanya, yaitu anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Hadits yang pertama dalam bab ini yaitu hadits nomor 231 bagi teman-teman yang megang bukunya Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Di situ ada tulisannya hadits pertama dalam bab ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Terjemahannya, seandainya kata Nabi SAW, orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan salat pertama. Kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal ketika sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba membedah lebih dalam hadis ini, termasuk manfaat-manfaat insya Allah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama tentu potongannya adalah sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama. Makna daripada kalimat Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui, adalah menandakan atau mengisyaratkan betapa besarnya pahala itu. Mirip dengan seseorang kalau berkata, misal, kalau seandainya saya tahu akan diberikan seperti ini, pasti saya akan melakukannya. Misal, ada orang misalnya ikut kompetisi atau perlombaan, kemudian dia nggak tahu apa yang dijanjikan, belum tahu nilainya, ya, balasan atau hadiah pada saat dia juara. Kemudian dia santai-santai saja. Ternyata setelah dia lihat, maka dia mengatakan, kalau saya tahu seperti ini, saya pasti akan juara satu. Ini tentu mirip ya makna. Artinya memang sangat besar yang dijanjikan pahala di sini. Dan rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan misalnya orang yang mendengarkan azan atau jadi muadzin ataupun menjawab langsung sholat pada saat dengar azan dan saf pertama dalam sholat di masjid langsung disebutkan dapat 5 gunung, dapat 500 pahala. Maka secara motivasi akan lebih sedikit dibandingkan dengan seperti bahasa ini. Membuat orang penasaran, seperti itulah ya. Itu makna potongan pertama, la ya'lamun nas ma fin nida'i, la ya'lamun nas. Potongan kedua, ma fin nida'i was-saffil awal, disebutkanlah 2 di sini. Ya, ini pelajaran kedua maksud saya, bukan potongan kedua hadis tapi pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama adalah makna daripada la ya'lamun nas. Dan yang kedua adalah ma fin nida'i was-saffil awal. Apa yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama. Nah, yang dimaksud dengan azan di sini ada 3. Menjadi muadzinnya sendiri, dan ini sudah sering kita sebutkan sebenarnya ya, keutamaan muadzin.
Di antaranya mereka akan dimuliakan pada hari kiamat ya, dengan Allah SWT tinggikan leher mereka sehingga mereka terlihat atau besarnya pahala yang dijanjikan, karena memang dia panen pahala semua orang yang sholat dengan panggilannya. Semua yang mendengarkan suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat, jin, manusia, apa saja. Walaupun itu benda mati di mata manusia seperti tanah, batu dan seterusnya akan menjadi saksi untuk yang hari kiamat. Yang kedua masuk dalam maknanya ini adalah azan bagi orang yang menjawab ucapan muadzin. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis atau sebuah hadis yang sahih, kalau kalian dengarkan muadzin, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Kalau kalian dengarkan azan dikumandangkan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini ada pahala tersendiri. Ini masuk yang kedua. Jadi muadzinnya atau orang yang bukan jadi muadzin tapi mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin kecuali di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Kemudian masuk juga dalam makna yang ketiga di sini adalah orang yang dengarkan azan lalu segera sholat. Karena azan adalah panggilan untuk sholat. Maka makna daripada kalau kita ambil dari potongan awal hadis, kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan dan akan diberikan balasan untuk muadzinnya, untuk orang yang menjawab azan atau mengucapkan seperti ucapan muadzin, dan untuk orang yang segera mengerjakan sholat setelah azan, ini maknanya ya. Kemudian juga lanjutannya adalah wasaffil awal dan saf pertama. Saf pertama adalah saf pertama di masjid pada saat sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki, karena kalau perempuan justru saf yang di belakang yang baik buat mereka. Jadi memang ini tertuju kepada kaum laki-laki. Nah ini sering teman-teman sekalian kita lihat di Indonesia, dianggap remeh masalah ini. Ini kita bahas dalam bab sholat, ini kitab sholat ya. Jadi kadang-kadang mereka itu menganggap remeh saf pertama itu. Sering kali kita lihat datang ke masjid pas azan misalnya. Dia nggak langsung masuk di saf pertama. Dia masuk di belakang, tunggu nanti iqamah baru dia masuk. Itu pun kadang-kadang subhanallah mereka nggak merasa sebagai sebuah yang penting untuk dijaga. Sampai mereka santai. Ada kadang-kadang yang lebih unik lagi, saf pertama masih kosong, mereka sudah isi saf kedua. Lalu saling menunjuk untuk mengisi saf pertama. Subhanallah. Ini karena ketidakfahaman saja. Saya pernah alami itu. Di masjid dekat rumah, saya pas tiba satu waktu, mau sholat. Subhanallah, saya telat, tidak sempat sholat qabliyah. Pas masuk masjid, sudah azan, sudah iqamah. Maka saya sedikit mempercepat langkah supaya saya tidak kehilangan saf pertama karena orang sudah pada mulai susun saf. Begitu saya dekat, ada satu bapak lagi mau menuju saf pertama, dia lihat saya, langsung dia mengatakan silakan. Maksudnya dia persilakan saya masuk ke sana. Ya saya masuk, tapi sayang. Kalau dia faham hukum, dia nggak akan membiarkan saya masuk. Dia akan masuk duluan. Kalau ada kosong baru dia ajak orang lain masuk. Jadi sama saja dia mengatakan silakan ambil pahala lebih besar, saya ambil yang kecil aja. Karena mungkin, andai saja itu dinilai dalam bentuk uang, yang masuk di saf pertama dapat 100 juta, yang di saf kedua cuma 75 juta, saf ketiga 50 juta, saf keempat 25 juta, terus turun sampai mungkin cuma puluhan ribu. Paling makin belakang makin sedikit. Misal, maka mereka pasti tidak akan tinggalkan saf pertama. Dan ini masuk dalam makna sabda Nabi SAW tadi, kalau kita gabungkan, andai saja manusia tahu berita yang menghebohkan bagi mereka, yang menggembirakan, nanti pada hari kiamat, pada saat diberikan bagi orang yang jadi muadzin, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, atau langsung segera ya, sholat setelah azan, serta tidak pernah meninggalkan saf pertama di masjid bagi laki-laki. Apa kata Nabi SAW? ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَحَمُوا. Kemudian mereka tidak mendapatkan tadi itu, apa yang berhubungan dengan azan dan saf pertama, kecuali mereka saling bersaing, berundi. Makanya saya mereka akan mengadakan undian untuk itu. Jadi
bersaing keras, bersaing yang serius ya untuk mendapatkan. Dan sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluku masuk di saf pertama dan aku tidak mendapatkan lagi peluang untuk masuk karena penuhnya, lalu aku bisa mendapatkan saf pertama, salah satu di antara mereka mau mundur, dengan cara aku bayar seluruh harta yang aku sudah miliki di dunia, aku akan bayar. Hanya untuk mendapatkan satu kali saf awal di satu sholat. Begitu mereka memahami makna hadis Nabi SAW ini. Jadi saya ulangi, kalau seandainya saya tidak mendapatkan ada saf pertama yang kosong, sudah penuh. Kemudian saya akan diberikan oleh salah satu di saf pertama itu kesempatan untuk menggantikan posisi dia dengan membayar seluruh yang saya miliki di dunia ini, maka saya akan bayar walaupun cuma satu sholat. Apalagi kalau 5 waktu sholat. Gitu kan? Subhanallah, ini banyak luput dari kaum muslimin. Ya. Jadi teman-teman harus serius dalam masalah ini. Oleh karena itu, bagi yang mau ke masjid, usahakan ke masjid memang sebelum azan. Ya, sehingga Anda tidak telat saf pertama. Anda bisa menjawab muadzin. Ya. Anda bisa membaca doa setelahnya. Anda bisa juga melaksanakan sholat segera langsung di awal waktu. Ya. Jadi ini sabda Nabi SAW, dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan bersaing atau berundi, maka mereka akan melakukan undian atau saingan itu. Ini pesan di saf pertama sama azan. Jadi kalau kita coba mengambil makna-makna hadis, da'u ya'lamun nas tadi, kalau seandainya manusia tahu itu potongan pertama, ma'fin nida, ini potongan kedua yang ada di azan, wassafil awal, ini potongan ketiga dan saf pertama. Potongan keempat, thumma lam yajidu illa yastahimu alayhi yastahamu, sementara mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka berundi, maka mereka akan berundi. Potongan kelimanya adalah, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang disimpankan untuk mereka dengan segera mengerjakan sholat di awal waktu, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba. Ini juga sama, mirip dengan makna awal tadi, yaitu andai saja mereka tahu begitu imam Allah Akbar, mereka ikut Allahu Akbar juga, tidak ketinggalan sedikit pun. Baik itu doa iftitah, al-fatihah, surah, apalagi sampai masbuk rakaat, tidak sama sekali. Mereka masuk dari sebelum azan di masjid, mereka sempat jawab muadzin, mereka sempat sholat qobliyah, mereka sempat berdoa yang mustajab antara azan dan iqamah, mereka sempat tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam, ya, sampai salam. Kalau mereka tahu pahalanya itu, mereka akan berlomba-lomba. Nggak akan ada peluang orang lain untuk bisa merebut itu dari dia. Saya tertarik dengan candaan seorang petugas kedutaan Saudi beberapa waktu lalu ya. Mungkin karena saya tahu teori ini ya. Beliau pun kelihatannya tahu, Masya Allah. Dia berjenggot, kelihatan orang yang multazim, artinya orang yang istiqamah insya Allah. Pas tiba waktu azan, rupanya di kedutaan itu orang sholat. Waktu itu masih kedutaan di daerah sini ya, di Cawang, sebelum pindah ke yang tempat sekarang. Yang jelas, saya kebetulan ada urusan pada saya itu mengurus visa, mau ambil paspor. Tiba waktu sholat. Saya tidak tahu kalau orang ini rupanya yang biasa disuruh jadi imam di situ. Pas azan, karena dia masih menyelesaikan beberapa urusan tanda tangan apa. Terus teman-temannya pada bilang, ayo sudah masuk ke sholat. Terus dia bilang, tunggu, tolong. Azan oke, tapi sholat jangan tinggalkan saya mau uduk dulu. Ini modal saya, sambil dia tersenyum gitu. Maksudnya apa modal? Kalau orang faham bahasanya dia sebenarnya ini, saya yakin karena dia faham betul hadis ini. Artinya ini modal ya untuk mendapatkan persaingan, ya keuntungan dalam persaingan yang tadi dikatakan Nabi SAW. Lastabaku, mereka pasti akan berlomba-lomba. Karena sekali kita kalah di satu waktu sholat oleh orang lain, kita tidak akan bisa perbaiki sampai hari kiamat. Misal,
Satu sholat kita datang, ternyata kita berada di saf kedua atau saf ketiga. Karena saf pertama sudah penuh. Kita nggak bisa perbaiki lagi. Bagaimana cara kita perbaiki? Sudah tercatat di sholat itu Anda berada di saf kedua. Sampai hari kiamat. Makanya di sini kalimat Nabi SAW, "Sabaku." Mereka akan berlomba-lomba, maksudnya betul-betul tidak akan memberikan peluang orang lain untuk masuk ke situ. Ini persaingan positif di sini. Ya, supaya jangan sampai dia kehilangan peluang itu. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Disebutkan kisah beliau kalau beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allah Akbar dia di belakangnya. Dalam statement yang lain tentang beliau dikatakan, beliau sendiri bilang, saya tidak pernah melihat selama 40 tahun kecuali pundaknya imam. Ini imam dia di belakangnya. Ini luar biasa. Saking fahamnya kalimat Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui dengan bersegera mengerjakan sholat azan langsung sholat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Itu potongan kelima. Yang keenam, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atuhum walau habwa. Dan andai saja mereka tahu juga apa yang Allah siapkan dan janjikan dari pahala yang melimpah, derajat yang tinggi di surga pada sholat isya dan sholat subuh, maka mereka pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Ini kalimat yang luar biasa kalau difahami maknanya. Di sini penyebutan tentang keutamaan dua sholat ini, isya dan subuh. Ada banyak keutamaannya, diantaranya hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, sini maknanya di masjid ya. Kalau kayak sekarang pandemi ini ya di rumah ya. Terutama zona merah, kalau zona hijau berbeda. Anda sholat di masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid tentunya, dia seakan-akan sudah menghidupkan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti sudah melengkapkan malam itu semuanya. Jadi saking besarnya dua keutamaan sholat ini tentunya. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada sholat yang lebih berat bagi munafik dibandingkan sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena dua-duanya waktu tidur bagi mereka. Habis maghrib, sudah mulai gelap, apalagi zaman dulu, ya mereka belum punya lampu segala macam, mereka tidur. Zaman sekarang pun mereka malas, lalai. Kadang-kadang maghrib kalaupun dikerjakan sampai sudah gelap sekali. Isya sudah masuk. Tanpa ada udzur syar'i. Itu adalah sifat orang-orang munafik. Tapi orang mukmin dia menjaga di awal waktu. Jadi saya sekalian berbagi teman-teman sekalian di masa pandemi kita sekarang ini COVID-19 kita sholat di rumah. Walaupun di rumah usahakan jangan sampai terlambatkan sholat di awal waktu tersebut. Tentu sholat subuh juga ada banyak hadisnya ya. Mungkin insya Allah kedepannya akan ada keutamaan-keutamaan sholat-sholat ini ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berada di naungan Allah sampai besok pagi. Seperti itulah. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 232. Dari urutan awal kita belajar kitab ini tentunya. Semoga Allah SWT berkahi. Di situ ada, di sebelahnya angka 2A. Di bawahnya lagi ada 2B. Yang ikuti dari awal kajian kitab ini sudah paham ya. Di doanya atau hadis nomor 2, urutan nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, aku melihatmu menyukai domba dan kehidupan pedalaman. Jika kamu bersama dombamu atau di daerahmu, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu dengan azan tersebut.
karena gema suara muadzin tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu kecuali ia memberi kesaksian untuknya pada hari kiamat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu Al-Khudri berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan dia menambahkan wala hajarun wala syajarun illa syahidalah, dan tidaklah batu atau pohon kecuali ia bersaksi untuknya. Teman-teman sekalian, hadits ini menyebutkan sebagaimana bab kita ya, tentang keutamaan mengumandangkan azan atau anjuran mengumandangkan azan. Di hadis pertama juga tadi, sebenarnya saksi bahasan kita adalah potongan pertama hadis. Lo ya'lamun nas ma fi nidai was safil awal. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, itu jadi saksi bahasan kita. Karena kita masih bahas masalah azan. Nanti akan ada bahasan sendiri tentang keutamaan sholat. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah. Orang ini teman-teman sekalian seorang pengembala domba. Maka Abu Sa'id berkata kepadanya, hai Abdullah, saya melihat kau suka sekali mengembala domba. Maka ada yang saya ingin pesankan kepadamu. Apa pesannya? Kalau seandainya kau sedang di lembah padang pasirmu, di gurun, di mana saja sedang kau bawa gembalaanmu, dan tiba waktu sholat, azanlah dan keraskan suaramu. Semampu kau bisa keraskan suaramu. Apa sebabnya? Karena tidak ada yang mendengarkan suara azanmu itu, jin, manusia, atau sesuatu apapun, walaupun benda mati di mata manusia, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Itu riwayat Bukhari, Malik, An-Nasai. Ibnu Majah menambahkan, dan tidaklah batu atau pohon kecuali akan bersaksi untukmu di hari kiamat nanti. Hadis ini teman-teman menandakan bahwasanya ada kesaksian makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang atau orang yang mengerjakan amal saleh. Karena ada mirip seperti ini hadis dalam bab solat, dalam masalah solat ya. Kalau seseorang solat di satu tempat, maka tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya teman-teman kalau lihat di masjid misalnya, kalau pernah melihat itu ya, saya yakin di zaman kita sekarang sudah tidak asing itu, sudah sering terlihat. Jadi biasanya orang kalau habis sholat wajib, ingin sholat sunnah, biasanya teman-teman yang sudah paham ini, mereka pindah tempat. Ke tiang ini, ke tiang itu. Dengan tujuan agar lebih banyak yang akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Karena tempat dia sholat itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dan ini menandakan keutamaan azan. Karena belum disebutkan di dalam hadis kalau ucapan selain azan bisa membuat yang lain itu menjadi saksi. Secara khusus maksudnya, kalau ini setiap azan pasti semua jadi saksi. Siapapun yang mendengarkan. Sehingga menambah kepastian pahala yang akan diterima oleh seorang muadzin itu. Kemudian hadis 2b-nya dengan sanad sahih dari Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya, dan lafadznya adalah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah. Tidaklah suaranya didengar oleh pohon, lumpur atau tanah liat, batu, jin, manusia, jin dan manusia, kecuali ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi ini merincikan apa yang ada dalam hadis 2a, apa yang ada pada hadis 2a, bahwasanya ciptaan-ciptaan Allah ini semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Bahwasanya memang benar si fulan azan. Dan bisa bermakna juga Allah SWT akan tambahkan dia pahala karena banyaknya kesaksian makhluk Allah yang lainnya. Hadis selanjutnya 233 dan hadis urutan 3 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
yukfaru lil muadzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah. Muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya, dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya memohon ampunan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Di sini ada tambahan lagi teman-teman sekalian. Selain akan menjadi saksi pada hari kiamat sehingga memperkuat kepastian dia mendapatkan pahala, juga ternyata akan diampuni dosa-dosa muadzin itu sejauh suaranya terdengar. Ya. Muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Di zaman kita sekarang ini luar biasa kesempatan dapat pahala ini. Luar biasa. Zaman dulu orang kalau azan itu jaraknya ada karena suaranya terbatas. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafah beliau, karena penduduk Madinah sudah sampai di Wadi Aqiq, sekitar 7 km jaraknya dari Masjid Nabawi, maka azan di Masjid Nabawi karena belum ada penggeras suara waktu itu tidak bisa terdengar oleh mereka. Mereka tahu dari mana Jumat sudah masuk. Maka Utsman bin Affan mengadakan 2 kali azan Jumat itu. Itulah kenapa sekarang ada orang mengerjakan 2 kali azan, karena Utsman bin Affan pernah lakukan. Tapi Utsman bin Affan melakukan ini jaraknya cukup jauh. Antara hitungan 40 sampai 50 ayat baca Al-Quran lah kurang lebih. Mungkin setengah jam sampai 45 menit ya. Jadi azan ya, dan pada saat itu Utsman bin Affan meletakkan muadzin nih sampai kira-kira maksimal suaranya terdengar sampai di mana. Di sana ada muadzin lagi untuk azan sampai suaranya maksimal didengar sampai di mana, ada taruh sampai di ujung penduduk Madinah tinggal di mana, supaya mereka semua sudah tahu kalau waktu sudah masuk. Dan suara ini seperti bersambung satu sama yang lain, dalam arti kata azan akan terdengar di semua tempat di kota Madinah pada saat itu. Dan ini teman-teman sekalian di zaman kita sekarang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya mikrofon itu luar biasa. Terdengar suara di mana-mana. Mikrofon Masjid Nabawi, saya pernah mendapatkan itu sendiri ya. Setelah dilebarkan pengeras suara itu menggemah sampai di kampus kami di Madinah, sekitar 7 km. Azan di Masjid Nabawi kita bisa mendengarkan. Ya, kalau kita jeli mendengarkan, kita akan mendengarkan suara azan itu. Tuh berapa kilo yang bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Semuanya jadi saksi. Semuanya jadi saksi. Ya batunya, ya manusianya, ya jinnya, ya segala macam. Termasuk udaranya dan segala macam. Itu luar biasa. Sekarang jauh lebih lagi daripada itu. Seperti misalnya Masjid Haram Mekah. Saya pernah nonton cuplikan, kayak sekarang Ramadan kan menjelang sholat tarawih gitu kan, kita bisa nonton cuplikan, mendengarkan tilawah-tilawah para imam haram. Kadang-kadang kalau pas azan di Mekah memang kita sudah lewat waktunya, karena kan mereka mundur 4 jam. Kayak kita misalnya kalau mau ikutin sholat isyaknya di Mekah, yang sekarang hampir jam 9 malam waktu sana kurang lebih ya. Setengah 9, jam 9 malam misalnya. Berarti kita di sini sudah jam 12, jam 1 malam lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kan sudah tidak waktu sholat di Indonesia. Tapi kan azan di sana memang pas waktu sholat ya. Dan kalau kita nonton TV itu kan kita dengarkan azannya. Maka bukan mustahil kita pun akan jadi saksi dengan itu. Bukan mustahil benda-benda yang di rumah kita di Indonesia yang jaraknya sekitar 9 jam naik pesawat ke Jeddah, dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Mekah sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Sekitar 10 jam dengan transportasi yang canggih sekarang ini. Itu bisa juga menjadi saksi terhadap suara azannya. Karena mendengarkan dia azan. Intinya kan semua yang mendengarkan suara muadzin itu luar biasa keutamaannya di zaman sekarang. Dan kita harus bersyukur teman-teman sekalian, kita tidak seperti Jordan.
Di Jordan, kami pernah waktu itu umrah plus Aqsa bersama jemaah. Kami mampir di sebuah masjid untuk sholat. Tepatnya di dekat gua Ashabul Kahfi. Pas waktu itu kalau tidak salah waktu maghrib, seingat saya. Dingin sekali, lagi musim dingin. Ke 4 derajat. Tapi semua masjid ditaruh pemanas ya, sehingga hangat. Saya sempat ketemu sama marbotnya karena kami belum waktu sholat. Pas di waktu sholat saya bilang, saya cuma pamit saja waktu itu belum tahu. Saya bilang, setelah salam, saya tanya apa kabar segala macam. Saya tanya siapa beliau mengatakan dia pengurus masjid. Terus saya bilang saya dari Indonesia. Bisa enggak Anda berikan keutamaan azan? Saya cuma mau azan saja. Saya pikir kayak di Indonesia gitu kan. Kita bebas azan, semua masjid, semua musola, azan masing-masing gitu. Terus dia bilang, saya nggak keberatan. Tapi peraturan kerajaan Jordan nggak seperti itu. Azan di kota Amman, di ibu kotanya kayak kita Jakarta, itu hanya dilantunkan dari masjid pusat, kayak kita Istiqlal. Dan masjid yang lain semua itu konekkan dengan radio. Nanti azan itu terdengar di seluruh masjid-masjid. Jadi tidak ada muadzin lagi, muadzin cuma satu orang. Ini yang beruntung si muadzin yang satu itu. Karena seluruh kota Amman mendengarkan suara dia, walaupun dari radio. Dan dijadikan tolok ukur itu, sudah masuk waktu sholat. Kalau kita alhamdulillah, di musola ini bisa azan, di masjid itu bisa azan. Dan luar biasanya selain menjadi saksi pada hari kiamat teman-teman sekalian, ternyata akan diampuni dosanya muadzin sejauh jangkauan suaranya, dan ditambah lagi yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabis sami'ah, dan akan memohon ampun untuknya semua benda basah dan benda kering yang mendengarkan suaranya. Ini menandakan teman-teman, benda kering pun di mata kita, batu, daun kering ya, itu ternyata bisa mendengar kuasa Allah SWT. Karena dikatakan sini, dan semua benda yang basah maupun yang kering, yang mendengarnya akan memohon ampun untuknya. Makanya mungkin bagi kita batu itu nggak bisa bersuara. Tapi ternyata ada bukti yang berbeda. Nabi Daud alaihissalam pada saat mau ikut berperang dan dia masih kecil waktu itu ya. Dan nanti dia akan membunuh raja zalim, maka dia melewati lembah, lalu ada batu yang bersuara kepada yang mengatakan, hai Daud, ambillah aku karena aku yang akan kau gunakan untuk membunuh Jalut. Maka dia pun mengambil batu lalu menggunakan untuk membunuh raja zalim itu. Juga Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS dalam riwayat Bukhari, saya pernah lewat di beberapa lembah padang pasir di Mekah, dan ada yang mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Salam. Maka kata Nabi SAW, saya tidak lihat ada siapa-siapa di situ. Siapa yang mengucapkan salam kepada saya? Kata Jibril AS, itu batu yang mengucapkan salam kepadamu. Juga hadis tentang nanti pada hari kiamat setelah Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Maka kata Nabi SAW, pengikut Dajjal akan menyelamatkan diri, coba melarikan diri orang-orang Yahudi. Tapi ketahuilah, tidak ada seorang Yahudi pun yang sembunyi di atas batu dan di bawah pohon, kecuali batu dan pohon itu akan mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Jadi dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, jangan selalu membodohi diri sendiri tanda kutip di sini, dan tidak mau menyadari kalau semua ini sebenarnya hidup dan memberikan kesaksian walaupun mati di mata manusia, gitu kan. Berapa banyak orang yang masuk ke kamar hotel, dia berzina, dia pikir itu semua tidak akan jadi saksi untuk hari kiamat kecuali dia bertaubat. Ranjangnya, udara yang dia hirup dari AC-nya, air yang dia pakai untuk mandi dan cebok, apalah segala macam, spray yang kain itu, dia segala macam akan jadi saksi semuanya.
Selanjutnya hadis nomor 234, urutan 4 tentunya dari bahasan kita. Ada 4A, 4B, dan 4C. Sampai 4D. Ya, jadi di hadis nomor 234 ini, itu ada 4 buah hadis dan kita akan bacakan insya Allah. Dan kemungkinan besar kita tutup dengan ini ya. Kita akan buka pertanyaan setelah ini insya Allah. Hadis nomor 234, 4A-nya Hasan Sahih derajatnya, maksudnya bisa diterima tentunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-muadzinu yukfar lahu mada sautih wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan gema suaranya, dan semua yang basah dan yang kering membenarkannya. Diriwayatkan Ahmad, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Ahmad. Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya juga menyebutkan, tapi ada tambahan lafaz. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Kalau tadi riwayat yang sebelumnya yusaddiquhu, maka semua yang basah dan kering membenarkannya. Membenarkan apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang benar Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, benar memang la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian di potongan lafadznya Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan semua yang basah dan kering akan bersaksi untuknya pada hari kiamat kalau betul dia azan. Di 4B-nya dengan sanad Hasan Sahih diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, dan dia menambahkan walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Ini tambahan keutamaan. Dan dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Saya bacakan dulu semua ya, baru kita jelaskan insyaAllah. Dan 4C-nya juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam sunannya, yukfar lahu madda sauti wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabis. Dan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, tentunya akan menilai adalah Allah SWT. Dan setiap yang basah maupun kering memohon ampunan untuknya. Kemudian 4D-nya dengan sanad sahih, ini juga tadi 4B, 4A, 4B dan 4C itu adalah Hasan Sahih. Kalau 4D-nya adalah hadis sahih. Ya. Dari Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya, lafadznya adalah kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfar lahu madda sauti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Al-muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya. Dan orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang diantara keduanya. Maksudnya dihapuskan dosa-dosanya. Al-Khattabi berkata, madas syai' adalah akhir dari sesuatu. Kan tadi dikatakan yukfar lahu madda sauti. Diampuni dia sejauh jangkauan suaranya. Dalam bahasa Arab, madda sauti, menjauhkan sejauh jangkauan suara. Beliau mengatakan secara bahasa madda syai' ya, adalah akhir dari sesuatu. Maksudnya akhir suara dia terdengar. Maknanya adalah ampunan Allah diraih secara sempurna jika dia mengeluarkan kemampuannya dalam mengeraskan suaranya. Ampunan sempurna diraih dengan mengangkat suara semaksimalnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, pendapat ini didukung oleh riwayat yang mengatakan yukfar lahu madda sauti, yaitu diampuni muadzin sejauh jangkauan suaranya. Dengan dal dibaca tasydid madda, maknanya diampuni sesuai dengan kadar tinggi suaranya. Al-Khattabi juga berkata ada makna dari sisi lain, yaitu bahwa ini adalah bahasa perumpamaan. Maksudnya adalah bahwa tempat di mana suara muadzin menjangkaunya
jika seandainya di antara tempat muadzin itu berdiri dengan tempat di mana suaranya itu menjangkaunya, terdapat dosa-dosa yang memenuhi jarak antara keduanya, niscaya Allah mengampuninya. Jadi ini penjelasan para ulama tentang masalah diampuni dosa-dosanya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari awal kita bahas ya tadi, hadis nomor 231, orang yang azan jadi muadzin atau mengucapkan seperti yang muadzin ucapkan, atau dia langsung mengerjakan sholat di awal waktu, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar pada hari kiamat. Ini berarti ada janji pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah hadis nomor 232, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengingatkan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, seorang penggembala kambing, kalau kau azan angkat suaramu. Kenapa? Ini keutamaan yang kedua. Karena semua yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, dan apapun, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Riwayat lain, batu dan pohon pun akan jadi saksi untuknya. Kemudian yang ketiga, keutamaan saja, kita fokus keutamaan ya. Hadis nomor 233, yaitu diampuni muadzin ya, sejauh jangkauan suara azannya. Dan sudah kita jelaskan tadi, Ibnu Hajar dan Al-Khattabi menjelaskan makna daripada sejauh jangkauan suaranya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah semua benda basah dan kering yang mendengarnya akan memohon ampun untuknya. Ini keutamaan muadzin yang keempat. Yang kelima, hadis nomor 234, yaitu yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis. Semua yang benda basah dan kering akan membenarkan ucapannya. Atau bisa saja menjadi saksi untuknya hari kiamat, juga bermakna itu. Dan yang keenam keutamanya adalah riwayat yang disebutkan 234 di 4b-nya, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Dan dia akan panen pahala semua orang yang ikut sholat bersamanya. Itu keutamaan tersendiri juga, gitu kan. Kemudian di hadis yang terakhir ada tambahan, kalau muadzin yang akan diampuni sejauh jangkauan suaranya dan akan jadi saksi baginya yang basah dan kering, dan siapa yang datang menjawab sholat pada saat itu, termasuk muadzin di sini. Ini bisa kita masukkan keutamaan yang keenam atau yang ketujuh ya. Akan dicatatkan baginya 25 kali lipat pahala, 25 kali lipat pahala sholat, gitu kan. Dan akan diampuni dosa-dosanya ya, di antara sholat itu dengan sholat yang sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi kalau setiap orang datang, begitu dengarkan azan dia datang ke masjid, lalu dia sholat berjamaah, dia dapat 25 kali lipat. Sholat itu dilipat gandakan 25 kali lipat. Nah kalau yang hadir misalnya 10 orang, masing-masing dapat 25 waktu, 25 sholat, 25 sholat, 25 sholat, kalau dia berjamaah. Kalau yang hadir 10, kalau kita gabungin berarti 250 gitu kan. Kalau 100 berarti 2.500. Nah muadzin, kalau setiap orang yang datang sholat ini dapat 25 kali lipat, 25. Kalau kali 10 kan 250. Kalau kali 100 berarti 2.500 kan gitu. Nah muadzin panen 2.500 itu. Karena dia akan dapat pahala semua orang yang datang mengerjakan sholat karena panggilan azannya. Ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Di pertemuan akan datang insya Allah. Sampai kita selesaikan insya Allah ya. Atau saya akan coba baca sampai 2 hadis ke-6. Karena saya lihat hadis ke-6 ini mirip sama hadis sebelumnya. Jadi supaya hadis-hadis yang mirip ini kita sudah selesaikan. Nanti kita akan lanjutkan di hadis nomor 237. Saya akan berikan tanda insya Allah. Hadis nomor 235, tepatnya hadis nomor 5 dalam
kitab kita ini sahih di ghairihi dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah malaikatu yusalluna 'ala as-saffil muttaqaddam wal mu'adhdhinu yukfar lahu mada sauti wa yusaddiqu man sami'ahu min ratbin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf yang di depan. Ini maksudnya malaikat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memaafkan kesalahan mereka, melimpahkan rezeki buat mereka. Dan Allah pun ya memberikan itu untuk mereka. Dan muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Dan yang mendengarnya, baik yang basah maupun yang kering membenarkannya. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah bersamanya. Riwayat Ahmad An-Nasai dengan sanad Hasan. Dan ini sudah kita jelaskan semua. Cuma saya baca karena mirip haditsnya ya. Tambahannya di sini hanya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf pertama. Maksudnya malaikat memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka, diberikan rezeki kepada mereka, dan Allah pun memberikan itu. Kemudian hadis nomor 236, tepatnya hadis ke-6 sahih di ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abu Umamah dan lafadznya Rasulullah SAW bersabda, "Wal muadzinu yukfar lahu madda sautih wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah." Muadzin diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya dan pahalanya seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ya. Jadi ini masih mirip dengan yang sebelumnya, yaitu keutamaannya muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ikut sholat karena mendengarkan suaranya.